Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kolaka Timur, Ibu Jumaeda, SKM, melakukan kunjungan langsung di rumah warga Kecamatan Lalolae yang terdampak resiko stunting. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan agar data yang diberikan dari tingkat desa sesuai yang ada di lapangan, agar dapat diintervensi langsung untuk penanganan lebih lanjut. Dalam rangka identifikasi masalah keluarga yang berisiko stunting, dan alhamdulillah setempat kita akan jalan mulai dari PT sampai di kecamatan, karena terus kita lapangan bersama-sama pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan. Ayo kita masuk di UPT. Ya, Pak Camat, tujuannya kami untuk kecamatan, camat, dimanapun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga itu adalah kita berada kolaborasi program antara pemerintah kecamatan dengan desa. Yang pertama. Terus yang kedua, kedatangan kami ini sekaligus kita mengadvokasi program-program keluarga berencana yang ada selama ini. Ada selama ini baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Terus yang ketiga, KKB itu adalah merupakan suatu dinas yang memiliki urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar. Ya, urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar. Tetapi walaupun tidak masuk dalam pelayanan dasar, tetapi itu wajib, sehingga kita melakukan kolaborasi, kita menggunakan memanfaatkan mitra-mitra dan potensi-potensi yang ada yang bisa membantu program-program kami secara berjenjang, kabupaten, kecamatan, dan desa. Terus yang berikutnya juga Pak Camat, hasil akhir dari kunjungan kami ini, saya ingin mengajak kita Pak Camat, kalau Pak Camat tidak bisa, saya ingin ada staf mungkin yang mendampingi kami untuk melihat langsung sesuai dengan data yang sudah dikirim teman-teman PPK dengan Dinas di Kabupaten. Sekarang kita berada di kantor Desa Wisalo. Desa Wisalo, dan ini kayaknya kantornya masih tertutup, tapi Pak Desanya sudah ada di lokasi, sudah menunggu di lokasi keluarga yang akan kami kunjungi. Kayak seperti itu. Jadi kita langsung saja ke sana, keluarga yang menjadi sasaran. Alhamdulillah kita sudah sampai pada keluarga yang menjadi sasaran pada pagi hari ini. Kita lihat kondisinya ini semua ya. Ayo kita masuk. Inilah salah satu yang masuk kategori keluarga yang beresiko stunting. Jadi sepintas kita melihat ya, dari sekelilingnya bisa ini karena tidak hanya dipengaruhi dari asupan makanan, tentu dari sanitasinya, air minumnya, dan kondisi layak huni rumahnya, kemudian yang masuk dalam kategori 4T. Ayo kita masuk di atas. Iya. Nggak mau dilihat. Ya, jadi ini Pak Desa, jadi sengaja kita melakukan cross check langsung data yang terkirim. Itu data yang sudah dilakukan teman-teman, melakukan verifikasi data di lapangan, kemudian kami Dinas Kabupaten turun langsung melihat realisasinya, turun langsung melihat akurat datanya. Karena ini kalau tidak akurat data maka akan mempengaruhi proses perencanaan. Kemudian
berikutnya juga Pak Desa, kenapa hari ini kami turun langsung supaya sekaligus kita menunjukkan kebersamaan kita dalam melakukan menangani kita punya warga. Karena ini juga ketika kita melihat dia masuk dalam 7 indikator, maka ini yang kita akan rekapitulasi, kemudian kita melakukan merencanakan satu program untuk bagaimana cara mengintervensinya. Jadi feedbacknya nanti kami akan kirim di kecamatan nanti bisa ke desa seperti itu. Ya. Ini jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jadi ya berat badannya, ya, terutama ini sudah di posyandu Bu. Di posyandu dikasih apa? Dikasih vitamin. Makanan tambahannya ada? Di posyandu apa itu? Bubur apa? Bubur ayam. Setiap posyandu bubur ayam terus. Kacang hijau. Kalau ibu di rumah kasih anaknya makan telur. Suka makan telur sih. Makan sayur ikan ya. Oke, kita lihat di atas. Saya di sini. Oh, ya. Yang mana itu? Bukadis BKKBN. Ambil ke berapa? Baru Oh, baru sekarang. Oh, rumahnya sini nih. Bukan rumahnya orang tua. orang tua. Oh, rumahnya orang tua tapi tinggal di sini. Berarti kepala keluarganya main terus. Di depan rumahnya ganti. Oh ya, kita naik di atas. Kalau ini Terus kalau selama ini buang air besar di mana? Di bawah. Ada. Ada. Ada ininya. Iya. Sirna. Berarti sanitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Desa Wesabo, Kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur. Pertama-tama saya merasa berterima kasih Kadis KKBN Kabupaten Kolaka Timur atas kunjungannya di wilayah kami dalam hal menindaklanjuti pendataan kader kami, kader Desa Siaga, TPK, untuk memastikan data yang masuk di kabupaten. Ya, alhamdulillah pada hari ini Ibu Kadis, saya kembali mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan atas kunjungan di wilayah kami dapat bermanfaat untuk masyarakat kami secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kami harap untuk dilakukan intervensi selanjutnya. Terkait di belakang ini Bu Kadis yang ada sampah yang kita lihat yang Karena ini berpengaruh juga Pak berhamburan tentang ini, adanya insyaallah akan terdapat infeksi. kami tetap akan tindak lanjuti untuk mengarahkan secara langsung di masyarakat kami supaya dalam pemanfaatan sampah atau penertiban sampah ini dibuang pada tempatnya. Ya, artinya dibikinkan bak sampah supaya sampah itu bisa juga jadi pupuk kandang, bisa dimanfaatkan dengan masyarakat karena khususnya di wilayah kami bukan di sini banyak ya artinya penangkar bibit. Jadi saya tambahkan juga sedikit Pak Desa, karena kita sudah melihat langsung ini lingkungan bahwa memang ternyata sampah itu harus masuk dalam kepedulian paling utama, karena ini juga terkait dengan program asasita Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kita berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menertibkan sampah dibuang pada tempatnya, kemudian juga bisa diolah menjadi pupuk kandang untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini sebagai pupuk kandang untuk pertanian ya Pak Desa. Ingat, saya berharap jangan hanya satu rumah yang kita peduli sampahnya, tetapi bagaimana kita menggerakkan masyarakat memahami bahwa ketika lingkungan yang tidak sehat maka otomatis akan berpengaruh di kesehatan. Apalagi kalau ada orang hamilnya, ada ibu hamilnya di dalam supaya dia menyusuinya, apalagi ada anak balitanya, dan itu akan memunculkan satu penyakit yang infeksi berdasarkan dari lingkungan. Ya,
seperti itu Pak Desa. Nah, nanti dibuat satu program, misalnya kita buat kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mampu untuk mengelola sampahnya, mungkin dibuatkan suatu kelompok bagaimana untuk bisa mengelola sampah yang bisa menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Contoh, ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, yang punya keterampilan itu bisa dijadikan suatu inovasi kreatif untuk menghasilkan keterampilan-keterampilan, apakah nyaman atau apa bisa seperti itu. Ya. Saya kira itu kita lanjut ke masyarakat atau warga yang satu. Yang satunya masih lingkungan Desa Wesalo. Ya. Kita akan nanti setelah situ kita akan bergeser di ibu kota Kecamatan Lalolai. Kita akan jadi satu perbandingan antara desa dengan kelurahan.